Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu saminatu ya, saminata asyrata 18 ya. Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tasyata asyrata ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu. Adapun cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quran wa ihtiramuhu, dan menghormati, memuliakan Al-Quran. Dan ini jangan dikatakan bid'ah manakala ada orang habis membaca Al-Quran lalu dicium Al-Qurannya. Kata orang sebelah itu bid'ah itu. Biarin. Kita jangan menyangkal mereka, membantai mereka, tetapi kita harus teguhkan diri kita dengan dalil-dalil yang kita ada. Gitu. Jadi tidak mengedepankan papasyaan. Min dzalika ayyaqra'ahu wa huwa ala taharatin. Sebagian daripada mengagungkan Al-Quran atau memuliakan Al-Quran, ihtiram, adalah ayyaqra'ahu, seorang membaca Al-Quran wa huwa ala taharatin, dia punya wudu, dia suci dari hadas besar dan kecil. Ketika punya hadas besar, boleh nggak membaca Al-Quran? Boleh, tetapi dalam hati. Ya, bacanya dalam hati. Kalau diucapkan tidak boleh. Dan adanya thaharah, punya wudu, membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Membaca, kecuali memegang. Kalau memegang, membawa, itu harus punya wudu, harus suci. Wa alla yamassahu illa thahirun, dan tidak boleh memegang Al-Quran, seseorang memegang Al-Quran kecuali suci. Wa ayyastaka wa yatakhallala inda iradati qiraatihi, dan hendaknya susur atau paling tidak sikat gigi, ya. Wa yatakhallala, dan mengambil sisa-sisa makanan dengan ya bahasa Sundanan nyehil gitu, mengorek sisa-sisa makanan dengan alat. Inda iradati qiraatihi, ketika mau membaca Al-Quran. Wa ayyastawiya li qiraatihi qa'idan in kana fi ghairi sholati, dan hendaknya dia duduk sempurna karena membaca Al-Quran. Hingga Nabi ghairi sholatin, jika ada orang tersebut bukan di dalam sholat. Wala yakunu muttaqian, dan tidak boleh seseorang muttaqian, duduk sambil menyandar. Ini menghormati Al-Quran. Wa ayyal bisa siyabat tajammuli li'annahu munaji rabbahu, atau munajin rabbahu, dinakirahkan. Wa ayyal bisa, dan dia hendaknya memakai pakaian yang bagus. Li'annahu, karena sesungguhnya orang tersebut posisinya sedang bermunajat, berkalam dengan Allah.
Wa ayyastaqbilal qiblata, dan hendaknya menghadap kiblat li qiraatihi, karena membaca Al-Qur'an. Wa ayyatamadmada, dan hendaknya berkumur, apalagi habis makan jengkol betul, kita kudu berkumur. Kalau perlu dihilangkan baunya, apa dengan berkumur pakai parfum. Iya, Listerine ya. Iya, beas atau kopi itu juga bisa. Itu mah iya pembelaan. Pembelaan. Kalau bau menolak. Nah iya pembelaan. Baru bersih. Kesini menarik. Ulama tanah nakal, apabila dia atau seseorang itu berdehem mengeluarkan dahak. Tanah itu berdehem mengeluarkan dahak. Nah itu harus atau disarankan untuk berkumur. Kenapa? Coba secara sehat kita melihat atau memandang pada dahak itu sesuatu yang kurang disenangi kan. Wa ayyam saka anil qiraati idza tasa'aba, dan hendaknya dia menjaga, menutup anil qiraati, dari ketika membaca Al-Quran, idza tasa'aba, tatkala dia amuai. Apa bahasa Indonesianya dah? Menguap gitu dah. Kamu lamun sambil ada suaranya muah. Ulah gitu. Wa ayakra'ahu ala tu'uddati, dan hendaknya seseorang membaca Al-Quran ala tu'uddati, ancan-ancan. Bahkan Rasulullah seringkali mengajarkan para sahabat itu membaca ayat per ayat. Seperti dalam Fatihah itu tidak ada yang diwasakan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun surat pendek yang memang pendek-pendek ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini tentu saja yang pelan-pelan itu bacaannya itu bukan lagi sedang tahfidz. Kalau tahfidz itu dibolehkan bacaan hadar, artinya cepat. Wa tartilin, dan tartil. Menurut Imam Ali radhiyallahu an, tartil itu artinya tajwid, dengan tajwidnya. Kalau di Nurul Falah dipraktekkan dengan tahsinnya. Wa ayyu addiya li kulli harfin haqqahu minal adai, dan hendaknya seseorang menyampaikan atau memberikan li kulli harfin, bagi setiap huruf, haqqahu, hak-haknya huruf. Ini yang disebut makharijul huruf. Minal adai, di waktu menyampaikan atau mengucapkan, di waktu mengucapkan. Ini yang perlu dilatih. Ada 6 huruf yang hampir sama, seperti la, sa, dan sya, so. Itu 4 malah. Kemudian da, za, lo, bo, 4 lagi.
itu masih di situ. Kalau hurufnya itu ada di lidah, itu memang agak sulit. Tapi kalau di bibir itu mudah sekali, seperti babi, bubab, gitu, mami, mubam, gitu aja. Jadi mengetahui makharijul huruf itu ketika di akhir harus dimatikan. Bagaimana mematikan suara huruf tersebut? Wa alla yatruka sahifata manzurat, dan seseorang tidak boleh meninggalkan lembaran-lembaran Quran mansuratan, bertebaran. Ya, seperti kalau kitab itu, kalau sekarang kan Quran jadi satu kan ya. Atau juga mansuratan ini ada pemahaman, jangan setelah baca Al-Quran itu Al-Quran tetap terbuka, itu aja, tutup. Itu mansurah, pengertian mansurah. Kenapa? Ada orang yang menasihati seorang kiai sepuh, lamun Al-Quran eta tetap terbuka, eta lain diaji ku mane, diaji ku setan. Pengertian diaji ku setan kumaha? Orang anak itu mewariskan pokok orang. Kalau dibiarkan Al-Quran itu terbuka setelah kita membacanya, pohon-pohon idza wada'aha, apabila dia meletakkan sahifah mushaf, wa alla yada'a fawqahu syai'an minal kutubi hatta yakuna abadan aliyan ala sa'iril kutubi. Selanjutnya hendaknya tidak menaruh fawqahu, di atas Al-Quran, syai'an, sesuatu benda apapun atau sesuatu dari kitab-kitab, hatta yakuna abadan, sehingga ada Al-Quran itu selama-lamanya berada di atas ala sa'iril kutubi, terhadap kitab-kitab yang lain. Kalau pakai rak, maka usahakan rak yang paling tinggi adalah mushaf. Kalau diletakkan di papan atau di meja, maka selalu Al-Quran berada di atasnya. Ini termasuk menghormati Al-Quran. Orang dulu itu bagus-bagus itu dalam hal menghormati Al-Quran. Al-Quran lagi di ini aja jatuh, taruh di kepala, minta ampun pada Tuhan. Sekarang mah boro-boro gitu. Kadang-kadang ada sobekan-sobekan yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang injak aja, atau kita tidak peduli. Itu salah, jelek, tidak berakhlak dengan kitab suci kita. Wa ayyadahu fi hujrihi idza qara'ahu aw ala syai'in baina yadayhi, dan hendaknya menaruh Al-Quran fi hujrihi, di pangkuannya. Idza qara'ahu, tatkala dia membaca Al-Quran, aw ala syai'in, atau terhadap atau di atas sesuatu baina yadayhi, di antara hadapannya, yadayhi. Ya, seperti rekal ini nih. Rekal. Wala yada'ahu bil ardi, dan tidak boleh meletakkan, menaruh Al-Quran bil ardi, di bumi, ya, di lantai gitu. Sehingga antara Al-Quran dengan paha kita aja itu lebih tinggi paha. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau misalnya tidak ada rekal, tidak ada box, tidak ada apa,
maka apa saja yang ada pada kita, apakah sorban, apakah kopiah itu dengan Al-Quran. Itu aja. Artinya di situ kita mempunyai satu respek terhadap Al-Quran. Wa alla yamhuwahu minal lawhi bil buzaki, dan hendaknya tidak menghapus Al-Quran, artinya ayat-ayat Al-Quran minal lawhi dari papan tulis atau dari sabak, bahwa kan sabaknya grip dan sabak dan grip. Minal lawhi bil buzaki, dengan lidah, termasuk ini membuka lembaran biasanya kecuali yang ngitung duit tetap mau. bal yusaluhu bil ma'i, bahkan dicucinya dengan air. Jadi harusnya dicuci dengan air aja. Wa alla yattakhidha sahifata idza baliyat wa darasat wiqayatan lil kutub. Wa alla yattakhidha sahifata, dan hendaknya tidak membuat sahifah, satu kesatuan lembaran-lembaran Al-Quran, idza baliyat, tatkala Al-Quran itu sudah buruk, wadarasat, sudah hilang sebagian. Jadi ulah dihijikan, diikat. Tapi bagaimana solusinya? Wiqayatan lil kutubi, perbuatan tadi adalah karena menjaga untuk kitab-kitab. Nah, yang demikian itu fa inna dzalika jafaa'un adimun. Yang demikian tadi adalah sikap jafaa'un adim, orang yang tidak berakhlak yang paling besar. Goreng katanya. Jadi harusnya bagaimana? Walakin yamhuha bil ma'i, tetapi menghapuskan sohop-sohop itu atau sahifah bil ma'i, dengan air. Ini apabila nisbat Al-Quran itu ditulis dengan tinta. Kalau sekarang bukan dengan tinta kan, dengan apa? Dengan mesin. Dengan mesin, meskipun ya dengan tinta-tinta udah. Kalaupun misalnya diairi, itu tidak akan hapus. Malah ada satu pendapat, hendaknya Al-Quran kalau sudah tidak bisa dibaca dan ditaruh khawatir berpencaran, maka baiknya dibakar. Kemudian setelah dibakar itu disiram air, airnya dibuang ke kali yang mengalir. Atau kalau tidak ada kali, menggali tanah seperti ya sumur kecil lah, air itu dituangkan di situ lalu ditutup sehingga jauh dari keinjak orang. Itu bisa. Wa an la yaqra'a bil aswaqi wala fi mawatinil laghi wal lahwi, dan Al-Quran dan seorang tidak membaca Al-Quran di pasar dan juga tidak di tempat-tempat ramai. Nah, ini gimana ini ya? Di dalam resepsi pernikahan itu, saya kalau ketika di resepsi pernikahan itu ada yang membaca Al-Quran, termasuk saya juga, saya kurang setuju sebetulnya. Karena apa? Pembacaan Al-Quran di situ hanya aksesoris dalam acara, dan jarang untuk mentadaburi Al-Quran itu. Yang kebanyakan adalah memperhatikan bagaimana penyelenggaraan acara. Al-Quran sama seperti itu.
dengan alasan apapun, semoga dibacakan Al-Quran ini menjadi keberkahan bagi yang membaca dan bagi yang mendengarnya. Pukul hari tengah jarang ngadengnya, karena kumaha berkah. Jadi hanya aksesoris. Wa majma'is subaha, dan tempat kumpulnya orang-orang bodoh-bodoh. Dan ini apabila membaca Al-Quran di tempat kumpulnya orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, sama aja dengan mengalungkan mutiara yang bagus itu pada leher-leher B2. Nggak ada faedahnya, nggak ada efeknya. Wa alla yasubba wasalatahu ala kanasati, dan tidak boleh menumpahkan wasalatahu, air bekas cucian mushaf itu, ala kanasatin atau kinasatin, pada satu lubang, ada lubang yang kira-kira itu tidak ditutup, dibiarkan terbuka, itu jangan. Jadi kalau memang ini Al-Quran itu sudah tadi itu dibakar, lalu dikasih air, dikudak, udah diminum, sehingga hilang zat Al-Qurannya maksudnya. Tetapi tetap aja kan, meskipun jadi arang di situ, di situ tuh ada zat Al-Quran bekas bakar. Maka taruhlah di satu lubang, kemudian ditutup dengan tanah. Idza tasala bi kitabatihi mustasfiyan min saqami, apabila dia membasuh dengan tulisan Al-Quran untuk memperoleh pengobatan dari sakit. Ini biasanya orang yang datang minta air untuk selusuh, untuk cepatnya melahirkan. Biasanya kiai menulis ayat-ayat tertentu, lalu dihapus dengan airnya diminum. Itu ada nanti di dalam At-Tib War-Rahmah, selusuh. Wala fi maudhi'in najasatin, dan tidak boleh diletakkan atau ditumpahkan di tempat najis. Wala ala maudhi'in yaqa'u, dan dibandukan pula atas tempat yang biasa diinjak-injak. Ya, di jalanan gitu nggak boleh. Walakin ala nahiyatin minal ardi, tetapi harus ada di satu tempat dari tanah. Fi buqatin, di satu bongkahan tanah atau area, la yata'uhan nasu, yang tidak ada seorang pun menginjaknya. Ya, dan nu bagus meta kan, aja dia maya di ujungnya, cicirnya di ujungnya, di jembatan meta. Tuh aman. Awiyah biru habiratan, atau dia menggali galian bi maudhi'in tahirin, di tempat yang suci. Hatta yasubba min jasadihi fi tilkal habirah, sehingga dia menyiramkan min jasadihi, dari jasadnya seseorang, fi tilkal habirati, dalam galian itu. Ini artinya lain lagi. Ada orang yang dengan ayat ditulis kemudian dihapus sehingga menjadi satu kesatuan dengan air, lalu dipakai mandi. Ulah mengihin mah, insya Allah laku saja begitu ya.
Lain isi baik gitu. Suma yaksibuha au fi nahrin kabirin. Kemudian yaksiha atau yaksibuha itu? Yaksibuha kemudian mengusahakan hafirah itu menutup, maksudnya menutup galian tersebut. Au fi nahrin atau di kali yang besar. Hatta yahtalitu bimaihi sehingga menyatu Al-Quran dengan air kali itu sendiri. Wayajri dan berjalan ya air tadi, air Al-Quran itu. Wa ayyusammiya Allah ala kulli nafsin idza katabahu aw syarabahu, dan hendaknya membaca bismillah, membaca nama Allah ala kulli nafasin, setiap nafas idza katabahu, tatkala nulis ia siman kepada ismullah. Ini termasuk wafak ini. Au syarabahu atau meminum seorang tersebut terhadap ismullah. Wa yu'adzimun niyata fi dzalika, dan mengagungkan niat kepada Allah fi dzalika dalam tulisan-tulisan Al-Quran itu. Wa innallaha yu'tihi ala qadri niyati, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang tersebut ala qadri niyatihi, menurut kadar qiyamnya seseorang. Niatnya seperti kumaha niatna. Iya, bikin wafak ini. Wafak wadah paku. Iya. Gimana? Masih. Iya. Nah, apa yang disebutkan tadi itulah upaya kita menghormati Al-Quran. Ya, senajan bisa naos gitu. Ya, menghormati fisiknya Al-Quran, dan sekaligus ini di antara guru Nurul Falah, kalau pada satu saat punya hajatan jangan mencantumkan surat Roma ayat 21 atau ayat 22. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum. Ya, buat apa cantum itu? Siapa yang mau merekepi atau yang mau menyimpan surat undangan? Kalau sudah dibaca, jadi tinggalkan aja di meja, dan itu bisa saja jatuh ke tempat najis. Jadi kita ikut berdosanya. Kalau pengen aman, itu terjemahannya saja. Jadi ulah iyalah nanti gagayaun tapi butuh, ayam Islami tapi butuh. Iya. Wasyubatul isruna at-taharatu, cabang yang ke-20 adalah taharah, bersuci. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Cabang iman yang ke-20 adalah bersuci dari hadas besar maupun
hadas kecil. Bahkan bersuci dari najasa. Istilahnya kalau kepada hadas itu toharoh, tapi kepada najis karena fisik itu izalah. Izalah itu menghilangkan. Beda dengan mensucikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, ai idza aradtum, ya gitu ya, ai idza aradtum ila sholati, apabila kamu menghendaki, kamu mau sholat. Jadi kuntum itu kalau dikaji ya fi'il madi, koma komu komat komata kunna kunta kuntum. Itu nggak bisa jadi. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, nah itu nanti, maka basuhlah wajah kamu. Nah, sholat heula atau wudu heula. Nah itu apabila tidak ada tafsir. Makanya ya gitu. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Jangan mengikuti mazhab ngomong dalam surah. Sekarang kenyataannya saja, itu yang namanya rukun sholat atau praktek sholat, kaifiatus sholat, itu di mana diperoleh? Di dalam Al-Quran? Nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu cuma warruka'is sujud, cuma ruku dan sujud. Tahiyat nggak ada. Ya, kita kembali kepada Al-Quran. Itu disebutkan aflamu. Nah, aflamu isim takdil tina folomo itu. Beneran. Gagah-gagahan eta yang dai-dai di layar kaca. Kembali kepada Al-Quran. Orenganan ngajak itu eta manehna ngan doang tiluna doang ayat Al-Quran. Jadi ulah sampai terpengaruh. Karena kalau mengikuti mazhab katanya imam-imam itu berarti sama dengan tidak mengikuti Al-Quran, sama dengan tidak mengikuti hadis. Nah, itu konflik batin itu sudah di dalam akalnya itu. Emangnya imam-imam itu tidak menyandarkan dirinya kepada Al-Quran? Paling hebat dia. Idza kuntum ay idza aradtum ila sholati, disilia peran niat itu. Jadi aroda itu adalah nanti dalam prakteknya niat. Makanya diawali niat, yang kedua takbiratul ihram. Ila sholati, pada sholat, fagsilu maka basuhlah wujuhakum, wajah kamu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, ilal marofiki, sampai siku, dan lebihi sedikit kira-kira 3 jari untuk menghilangkan keraguan-raguan kita. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum, sebagian kepala kamu. Baknya itu litabahid, mau seberapa boleh. Dalam Imam Syafi'i paling sedikit 3 lamar nih rambut. Ya, namanya tuil, terus beres. Bagi ibu-ibu yang ini lagi-lagi rambut panjang ini, iya, itu harus mengusap ke belakangnya, nih di sini, yaitu tumbuhnya rambut nanti sebutnya rambut kelongnya. Ya? Itu istilahnya apa itu? Rambut apa itu? Rambut apa? Rambut sawan. Bulu sawan. Iya. Kalau bagi laki-laki itu namanya bulu indah.
Iya. Sebab lamun geus digelung dicung teh ya, lain gegelung tingali. Ieu na ieu rawis-rawis na. Waduh, bukan main. Lah juga sajala tahlil. Iya. Biruusikum wa arjulikum, boleh wa arjulakum. Kalau wa arjulakum ini atafnya kepada aidiakum, pada wujuhakum. Artinya kaki pun dibasuh, kan gitu. Tapi kalau wa arjulikum nanti itu bisa mengusap mudah. Iya. Jadi kalau ini sepatu yang susah, sepatu khusus musim dingin. Ya kalau mau wudhu ya udah, kaki itu nggak usah dibasuh, cuma disapu aja gitu atasnya. Itu faidahnya wa arjulakum dan wa arjulikum ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki tumit. Itu wa arjulakum. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub fattahharu, maka mandilah, bersucilah. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu dalam keadaan sakit, au ala sabarin, atau di perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau mengeluarkan benda-benda padat atau cair dari diri kita. Jaa ahadum minkum minal ghaid. Ghaid itu ya asal maknanya orang yang nongkrong. Iya. Tapi yang dimaksud adalah al-ghaib. Iya, tinja maksudnya, atau kencing. Aula mastumun nisaa, atau menyentuh perempuan, dalam artian menyentuh perempuan yang jadi istri, atau perempuan yang haram, perempuan yang halal dinikahi, walam tajidu, tidak memperoleh air, tidak menemukan air, fatayammamu, maka silahkan tayamum dengan debu yang halus dan baik. Sa'idan itu debu yang halus, ya semacam bodak lah gitu. Thayyiban yang bersih. Famsahu biruusikum biwujuhikum, maka yang dilakukan hanya dua, itu mengusap wajah dan mengusap tangan. Ada masalah di sini ini, aula mastumun nisa. Kok kenapa menyentuh itu membatalkan? Iya, membatalkan hukum. Imam Abi Hanifah, riwayat dari Ibni Abbas, itu aula mastumun nisa adalah kata halus dari ungkapan Al-Quran yang menunjukkan kepada jima. Jadi aula mastumun nisa itu, atau kamu menjima istri kamu, itu baru batal. Sedangkan kalau bersentuh saja tidak membatalkan. Tetapi Imam Syafi'i dan Syafi'iyah sampai sekarang tetap membatalkan. Kenapa? Karena yang namanya mandi akibat daripada eng-eng dengan istri itu sudah disebut di depan, wa in kuntum junuban fattahharu. Itu artinya junub itu, junub. Lah, bagian aula mastumun nisa dari mulai auja ahadum minkum minal ghaiti, aula mastumun nisa itu adalah bagian hadas kecil. Iya. Kalau misalnya aula mastumun nisa itu diartikan jima, maka berarti double. Sedangkan in kuntum junuban fattahharu sudah jelas
Kalau aula masdumun nisa ini diartikan jima, berarti ini ada dua perintah untuk mandi. Nah ini tidak, kata Imam Asy-Syafi'i dalam ijtihadnya, membuat hukum baru itu lebih diutamakan daripada hanya memperkuat. At-taksis aula minat ta'kid. At-taksis itu membuat hukum baru. Kalau junub itu sudah dijelaskan di depan, maka di sini aula masdumun nisa bukanlah junub, tapi persentuhan dengan wanita-wanita yang dihalalkan dinikahi. Aula minat ta'kid itu lebih diutamakan, diprioritaskan daripada sekedar memperkuat. Apa gunanya memperkuat? Al-Quran itu sudah kuat, bahkan diturunkan dari yang maha alim. Itu. Maka Imam Asy-Syafi'i tetap membatalkan persentuhan wanita. Ada beberapa pengecualian menurut Imam Malik. Bersentuh dengan wanita apabila wanitanya itu tidak dikehendaki, tidak dikepengeni, tidak syahwat. Yaitu seperti ini umur 95 tahun, salaman dengan kita, udah dianggap seperti anak kecil. Anak kecil yang sekitar umur 5 tahun. Iya, itu sama. Artinya belum sampai pada had mustahab, sesuatu yang disyahwati. Aduh, sampaikan ini masih kena syahwat mah beneran. Hiper itu. Waqala Rasulullah SAW, at-tahur syatrul iman. Ini yang suka ini diubah. Ini aslinya ini. Dan berkata Rasulullah SAW, at-tahur syatrul iman, bahwa bersuci itu bagian daripada iman. Nah ini kita ubah an-nadzafatu minal iman, suka gitu. Ayo barang itu ditulis dina WC. Melecehkan kali. Iya di Mandala kan, ayah kan di Mandala. Iya, nggak tahu sekarang udah dihapus kali. Zaman-zamannya yang mobilan gitu. Hari maksudnya memang mengingatkan, jagalah WC ini dengan kebersihannya. Tetapi boleh bapak, supir angkot itu apa? Mempercepat laku penjualan ban depan. Iya, ya supir angkotnya telah mungkin kan di dalamnya kan harus ya. Tapi lila terkena ciki gundul. Isang itu. Summa qala Suhaimi at-tahur bidammita. At-tahur bidammita ayat wudu. Berkata Imam As-Suhaimi bahwa at-tuhur dengan dhammah ta-nya artinya wudu. Az-zahiri wudu secara zahir, secara nyata. Wal batini dan batin. Ya, tuhur. Kalau tahur adalah bersuci wudu itu sendiri. Nisful iman yaitu bagian daripada iman. Khususnya kalau dikehendaki bahwa bersuci itu dari sisi batin memang bagian daripada iman, mensucikan kondisi-kondisi batinia seperti penyakit-penyakit hati, tentang ghibah, tentang hasud, tentang namimah dan sebagainya. Bi'tibari apa itu? Enggak bi'tibari ada. Enggak bi'tibari iman ya. Bi'tibari iman.
biasa sobek. Bi'tibaril iman dengan menganggap sesuci batin itu adalah bagian dari keimanan. Tawabi, Apa? tawabi, tawab, Bi'tibari Bi'tibari sawab. Oh iya, bi'tibari sawab dengan menghitung pahalanya. Sawab. Jadi ini 10 iman, bagian daripada iman dilihat dari i'tibari sawab, pahalanya. Ya, pahala itu kan hubungannya dengan iman. Qala Khatim li Asim bin Yusuf, idza hadara waqtu sholati tawadda'a wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Berkata Khatim kepada Asim bin Yusuf, tatkala hadir waktu sholat, dia berwudu dengan 2 wudu. Pertama wudu'an zahiran, wudu yang biasa. Yang kedua adalah wudu'an batinan, wudu batin. Qala Asim, kaifa dzalika? Bagaimana yang demikian itu? Qala amma wudu'ul zahir fata'lam. Adapun wudu zahir itu kamu sudah tahu. Wa amma wudu'ul batin fataubatu wan nadamatu wa tarkul ghilli wal ghasyi wasyaqi wal kibri wa tarki hubbid dunya. Adapun wudu batin itu adalah membersihkan jiwa diantaranya dengan taubat, wan nadamah, dan menyesal dari perbuatan dosa, wa tarkil ghilli, dan meninggalkan gulul. Gulul itu seperti contohnya begini. Ada berkat sebelum dibagikan diambil duluan. Itu gulul itu namanya. Al-gulul haram. Sikap gulul itu adalah haram. Artinya apa? Mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Kemudian wal bisyah, dan menipu, wasyaki, dan ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap keimanan, awas, bukan ragu-ragu terhadap ilmu. Kalau ragu-ragu terhadap ilmu itu bagus, dan itu dasarnya Imam Ghazali yang diikuti oleh filosof apa itu, Francis Bacon itu. Bacon itu kan B2 itu. Wasyaki, dan ragu-ragu dalam keimanan, wal kibri, dan sombong, wa tarki hubbid dunya, dan meninggalkan ketamaan atau cintanya kepada dunia, wasana'il khalqi war riyasati, dan caper, cari perhatian dan pujian dari orang lain, war riyasati, dan senang pada kepemimpinan, sampai pada tingkat di masyarakat yang paling rendah, mengajukan untuk jadi RT bagi ajol-ajolan karena jadi RT. Intah. Wa qaulun nadim tafsir bidamil mimi tuqsam, ya. Bidamil mimi huwa bi idmaril mubtada bi mahalli jazmin jawabul amri. Adapun ucapan kinazim tuqsam dengan dhammah mimnya adalah menyimpan mubtada di dalam mahal jazm. Jawabul amri sebagai jawab dari fi'il amar. Wa taqdiru fa anta tuqsamu minal balai. Adapun takdirnya yang sebenarnya kalau rangkaian kalimatnya fa anta tuqsamu minal balai, maka kamu akan dijaga dari semua bala.
Wa inna taharata tamna'u dzalika, maka sesungguhnya bersuci itu akan menjaga, menolak bala tersebut. Nah ini nih apa mirip kan ya, kama ruwiya an ba'dihim wa qala Umar radhiyallahu anhu innal wudu'a as-salihah yatrudu angkas syaitan. Berkata Sayyidina Umar, berarti asharus sahabah ini, sesungguhnya wudu yang bagus, yang benar, as-salih di situ yang bagus dan benar sesuai dengan perintah dan cara Rasulullah, yatrudu akan menolak angka dari kamu, menolak setan. Ya, insyaallah dijauhi setan wudunya benar. Qala an-nadim wallahu a'lam bishawab.